Ada sesuatu yang khas di Taman Saparua. Setiap pagi dan malam, ruang ini seperti menarik nafasnya sendiri. Menyambut siapa saja yang datang, entah untuk berlari, berkumpul, atau sekadar berhenti sejenak dari riuhnya kota. Di bawah lampu yang temaram, ada suara pedagang yang mulai menata lapaknya. Tawa obrolan yang mengisi suasana, dan ritme langkah yang mengalun pelan. Dari kejauhan, Saparua selalu terasa hidup. Saparua tidak muncul begitu saja. Pada awal abad ke-20, dibangun lapangan olahraga dengan nama Netherlands Indie Athletic Unie, atau disingkat NIAU, atau Perserikatan Atletik Hindia Belanda, sebagai salah satu fasilitas olahraga modern pertama di Hindia Belanda. Ruang ini menjadi bagian dari jejak perjalanan transformasi kota Bandung, menjadi kota yang dirancang dengan ruang publik yang terbuka sebagai pusat perjumpaan. Tahun 1920, kawasan ini menjadi panggung salah satu acara paling bergengsi pada masanya. Jaarbeurs, sebuah pekan raya besar yang memadukan perdagangan, musik, teknologi, pameran, hingga kompetisi olahraga. Ribuan orang datang, menjadikan Saparua sebagai salah satu titik perayaan modernitas kota yang tengah tumbuh. Tempat yang dulu menyatukan warga berubah menjadi ruang yang mengawasi mereka. Dan Saparua, seperti banyak ruang publik lain di Bandung kala itu, ikut terseret dalam perubahan besar yang dipaksakan oleh perang. Setelah Indonesia merdeka, Saparua kembali membuka dirinya perlahan-lahan. 30 September 61, Presiden Soekarno didampingi oleh Menteri Maladi dari Komando Gerakan Olahraga, para Menteri Kabinet Kerja dan undangan lainnya, berkenan menghadiri upacara pembukaan Pekan Olahraga Nasional ke-5 yang berlangsung di Stadion Siliwangi, Bandung. Suasana khidmat telah kita lewati. Dalam pertandingan PON ini, dipertandingkan 17 jenis olahraga, semuanya disesuaikan dengan rencana pertandingan Asian Games keempat. Badminton kaulinan, badminton teh kaulinan. Kampung jeung di kota, jeung di kota. Ketika di Bandung atau Jawa Barat ya akan menjadi tuan rumah buat kegiatan PON ya, Pekan Olahraga Nasional yang kelima, itu sekitar tahun 61, lapangan Saparua ini juga dimanfaatkan untuk menjadi tadi venue. Nah, untuk itu dibangunlah gedung Gelora Saparua ya, atau GOR Saparua ya. Jadi bangunan ini dirancang oleh konsorsium dari 4 kontraktor dari Indonesia ya. Namanya ada Waringin, kemudian Dwi Tunggal, Proton, dan Madsaid. Nah, konsorsium ini dipimpin oleh seorang insinyur namanya Lim Se Lin. Pada 1961, Bandung menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional. Pemerintah pusat dan daerah mendorong pembangunan fasilitas olahraga modern sebagai simbol persatuan dan kebangkitan nasional. Gelanggang olahraga Saparua kemudian diperbaharui, bukan hanya untuk menjadi area pertandingan PON saja, tapi juga untuk menunjukkan optimisme bangsa yang sedang membangun jati dirinya. Dari sini, wajah Saparua memasuki babak baru.
Oke, ngeri, bahaya, gaji beton. Lalu, beberapa dekade setelah itu, Saparwa memasuki fase yang tidak terduga. Pada 1980 sampai 1990-an, Gor Saparwa menjelma menjadi rumah bagi musik bawah tanah. Ruang di mana punk, metal, hardcore, dan berbagai subkultur alternatif itu tumbuh. Disinilah lahir sebuah antitesis, yaitu musik yang bergerak di bawah tanah, menantang arus dominan, dan menghadirkan energi muda yang tak terbendung. Konser-konser besar dan kecil berlangsung di aula tuanya. Seringkali padat, bising, mentah tapi penuh kebebasan. Poster fotokopian yang menempel di dinding, getaran bass, dan penonton yang memadati ruangan justru menjadi bagian dari identitas Saparwa pada masa itu. Saparwa bukan sekedar arena olahraga. Ia menjadi titik penting dalam sejarah musik independen Indonesia. Sebuah laboratorium kultur alternatif yang membentuk wajah musik Bandung. Hari ini, Taman Saparwa kembali menjadi ruang sehari-hari. Lintasan lari dipenuhi warga yang memulai pagi, anak-anak berlatih sepatu roda, dan komunitas-komunitas kecil mengisi area hijaunya. Rutinitas sederhana inilah yang membuat taman tetap hidup. Pedagang membuka lapak, aroma sarapan mengepul perlahan, dan percakapan kecil muncul tanpa direncanakan. Di tempat inilah kota menemukan ritme paginya. Di tengah semua kesibukan itu, masih ada jejak masa lalu yang tersisa pada arsitektur gelanggang, pada sela-sela bangunan tua, pada selasar yang menghubungkan keduanya, juga pada sudut-sudut sempit yang mengingatkan pada konser dan pertemuan yang dahulu pernah terjadi. Menurut Ibu, dari Gor dan Taman Saparwa ini ada keunggulan nggak dibanding sarana olahraga lain? Keunggulannya mah emang karena tempat nongkrong ya dari dulu, jadi emang
emang lebih makanan juga banyak, murah-murah gitu kan. Jadi terus dari dulu emang image kita tuh kumpulnya emang di sini gitu. Kumpulnya itu buat silaturahmi aja. Kini, kawasan Saparua telah ditetapkan sebagai bagian dari Cagar Budaya Kota Bandung. Pengakuan ini memberikan bobot historis yang besar, namun sekaligus membuka pertanyaan tentang bagaimana merawat ruang yang syarat akan nilai sejarah sambil tetap menjadikannya tempat yang relevan bagi warga hari ini. Pelestarian tidak pernah mudah. Bangunan perlu dijaga, fasilitas harus diperbaharui, dan fungsi ruang harus disesuaikan dengan kebutuhan zaman tanpa kehilangan roh sejarahnya. Ya, kita sebagai pengamanan di sini ya, untuk mengamankan area Saparua, mungkin kita harus khususnya untuk pengunjung ya, mungkin harus saling menjaga fasilitas kita, kebersihannya, keamanannya. Nah, mungkin hal seperti itu aja. Menurut Ibu rating nih 1 sampai 10 buat Gor dan Taman Saparua. Berapa ya? 7 lah. 7 lah. Terakhir nih Bu, harapan Ibu buat Gor dan Taman Saparua ke depannya. Ya, tamannya dipercantik, terus sarana olahraganya udah diperbaiki gitu kan, udah kurang baik gitu kan. Terus dalamnya juga gornya juga kurang besar, ya gornya kurang besar, sama toiletnya paling. Makasih banyak Ibu waktunya. Saparua adalah ruang yang ditulis oleh banyak sekali tangan. Lapisan sejarahnya dimulai dari olahraga kolonial, pekan raya yang gegap gempita, masa perang yang kelam, PON, musik bawah tanah, hingga rutinitas warga hari ini. Semuanya berpadu menjadi satu lanskap sosial. Saat dirimu melintasi aroma sarapan pagi yang mengepul dari deretan pedagang, atau melihat lintasan yang perlahan terisi langkah. Jadi, ingatlah bahwa Saparua bukan hanya taman. Ia adalah ruang yang tumbuh bersama kota, ruang yang menyimpan kenangan, yang berubah bersama zaman, dan terus bernapas bersama warganya yang masih ada. Saparua pada akhirnya adalah bercerita Bandung itu sendiri, yaitu sebuah cerita yang tidak pernah usai.